Halo, selamat pagi. Saya Iqbal Nurofik dari UPBJJ Batam dengan nomor NIM 050414732. Yang pada video kali ini saya akan membuat sebuah program sederhana dari aplikasi untuk menghitung total gaji karyawan ditambah upah lembur yang mereka dapatkan yang kategorinya persentase dari jam lembur yang mereka kerjakan. Oke. Di sini saya akan menggunakan bahasa Java dengan menggunakan Visual Code Studio. Sudah terlihat di layar. Di sini saya menggunakan fungsi import library dari Java Bottle Scanner untuk mengambil input dari user lewat keyboard. Yang fungsi scanner ini adalah kelas dari Java untuk membaca input dari keyboard, file, dan yang lainnya. Lalu di sini ada public case-nya gaji karyawan, yang di sini saya memastikan bahwasanya class ini sama dengan nama file, yaitu tentang gaji karyawan. Saya, saya mendefinisikannya menjadi gaji karyawan. Mengapa saya membuat class-nya gaji karyawan? Karena semua program Java harus berada di dalam class, dan nama class itu harus sama dengan nama file. Yang fungsi dari kelas ini yaitu menjadi wadah atau struktur utama dari seluruh kode pada program ini. Ini fungsi utama, fungsi main. Fungsi main itu berfungsi untuk menjalankan secara berurut. Jadi tanpa fungsi ini, program tidak akan bisa berjalan. Oke, pertama saya akan membuat. Oke. Selanjutnya saya akan membuat objek scanner. Ya. Sistem. Lalu selanjutnya saya akan menginput golongan karyawan. A atau B atau C. Oke. Ya. Jadi saya membuat input golongan karyawan ini karena golongan karyawan ini akan mempengaruhi besar dari gaji pokok yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya untuk input jam lembur. Jam lembur.
Lalu di sini saya membuat deklarasi variabel yang berfungsi untuk menyiapkan tempat untuk menyimpan gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk menentukan gaji berdasarkan golongan. Ya. If golongan equals to A, ya, if golongan equals to A, maka gaji pokoknya 5 juta tuh keluarga. Tiga empat lima enam. Jika bukan golongan equals to B, ya, maka ya pokoknya 6.500.000. Oke. Cepat. Oke. Else if equals to C. Jika kurang kecil, maka gaji pokoknya itu 9.500.000. Else jika kita menginput tidak dari golongan A, B, atau C, maka akan menampilkan golongan tidak dikenali. Return kembalikan lagi.
Ini adalah fungsi untuk menentukan gaji berdasarkan golongan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jadi kan jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32%. Jika jam lembur ya 3 jam, jadi lembur 3 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Jika jam lembur 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Jika jam lembur 5 jam, lebih atau sama lebih atau sama dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Jika gaji lemburnya 0, berarti dia tidak lembur. Nah, ini sudah selesai fungsi untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jamnya. Lalu selanjutnya
Selanjutnya kita akan menghitung total gaji ya. Menghitung total gaji. Total gaji ini adalah total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Ya. Ini fungsi yang terakhir untuk menampilkan hasil. Print. Slip gaji karyawan. Sisa print. Itu sama dengan plus golongan gaji pokok. Ya, plus gaji pokok. Ya, seperti ini. Sesuai print gaji lembur sama dengan dia plus gaji lembur. Total gaji dengan rupiah plus total gaji lembur. Ya, ini sudah selesai. Mari kita run. Kita tes. Jika golongan A, jumlah jam lemburnya 4. Nah, ini deh totalnya. Gaji pokoknya sudah sesuai ya. Sudah sesuai. A 5 juta. Gajinya 5 juta. Gaji lemburnya 1.800.000 karena dia lembur 4 jam. Lalu total gajinya, jadi total gaji adalah 6.800.000. Sudah berhasil program sederhana kita, yang mudah-mudahan dengan program sederhana ini kita sama-sama bisa mengerti fungsi if dari untuk memecahkan problem-problem yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang mana dengan latihan ini bisa melatih logika informatika kita dan juga bisa melatih problem solving untuk memecahkan problem-problem yang kita temui di setiap hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.